Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Humaidatul Hakikoh, Arizal Fistianto, Cendera Aninda Kinasih, Siti Raihani Fesya, dan saya sendiri Alia Pinky Apriska. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian ragam teks. Menurut Nurgiantoro, ragam teks adalah macam atau tipe teks yang memiliki karakteristik umum. Sedangkan Michel mengemukakan bahwa ragam teks merupakan kategori pengelompokan teks yang berdasarkan isi dan bentuk. Dengan demikian, ragam teks adalah pengelompokan teks berdasarkan isi dan bentuk teks. Di antaranya macam-macam atau jenis-jenis teks yang terdiri atas teks faktual, teks cerita, teks tanggapan, dan teks normatif. Pada bagian pertama, kami akan menjelaskan mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah teks atau wacana yang disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas, baik objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, teks deskripsi terdiri atas pernyataan umum dan uraian bagian-bagiannya. Berikut kami paparkan contoh teks deskripsi yang berjudul Badak Bercula 1. Dengan terdapat bagian deskripsi umum dan deskripsi bagian. Pada bagian kedua, kami akan membahas mengenai teks prosedural. Teks prosedural atau sering juga disebut teks arahan merupakan jenis teks yang termasuk genre faktual, subgenre prosedural. Jenis teks ini lebih menekankan pada aspek bagaimana melakukan sesuatu yang dapat berupa salah satunya percobaan atau pengamatan. Teks ini memiliki struktur berpikir mulai dari judul, tujuan, daftar bahan yang berisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan, kemudian urutan tahapan pelaksanaan, pengamatan, dan yang terakhir simpulan. Berikut kami paparkan contoh teks prosedural yang di dalamnya mencakup judul, tujuan, daftar bahan, urutan tahapan pelaksanaan, pengamatan, dan simpulan.
Pada bagian selanjutnya, kami akan membahas mengenai teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi sambutan terhadap ucapan yang berupa kritik dan komentar, dan apa yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Teks ini dapat dibedakan menjadi dua buah teks, yaitu teks eksposisi dan teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksposisi. Teks eksposisi adalah jenis teks yang berfungsi untuk mengungkapkan gagasan atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumentasi yang kuat. Teks ini berisi paparan gagasan atau usulan sesuatu yang bersifat pribadi. Teks ini bertujuan agar pembaca mendapat informasi dan pemahaman konsep dengan sangat jelas. Teks ini sering juga disebut sebagai teks argumentasi satu sisi. Struktur teksnya mulai dari judul, tesis atau pernyataan pendapat, alasan atau argumentasi, dan pernyataan ulang. Selanjutnya, teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Teks eksplanasi memiliki fungsi sosial menjelaskan atau menganalisis proses muncul atau terjadinya sesuatu. Tujuan dari teks ini adalah memaparkan sesuatu agar pengetahuan pembaca bertambah. Struktur teks ini mulai dari judul, pernyataan umum yang berisi informasi atau gambaran awal, deretan penjelas, berisi penjelasan tentang proses dan peristiwa yang terjadi, dan yang terakhir interpretasi yang berisi pandangan atau simpulan. Berikutnya, teks normatif. Teks normatif adalah teks yang isinya ditulis berdasarkan sebuah peraturan, norma-norma, atau peraturan yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kenegaraan yang berkaitan dengan hukum atau undang-undang. Selanjutnya, teks cerita. Teks cerita adalah teks yang menuturkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, mengisahkan kejadian yang telah ada, perbuatan, pengalaman yang dinamis dalam suatu rangkaian waktu. Teks cerita termasuk genre sastra dalam jenis teks tunggal atau teks cerita. Teks cerita terdiri dari teks cerita ulang, anekdot, eksemplum, dan naratif. Teks cerita ulang. Teks ini memiliki tujuan sosial menceritakan kembali peristiwa pada masa lalu agar tercipta semacam hiburan atau pembelajaran berdasarkan pengalaman masa lalu bagi pembaca atau pendengarnya. Teks ini memiliki struktur judul, pengenalan atau orientasi, dan rekaman kejadian. Cirinya pada teks cerita ulang adalah rentetan peristiwa yang dialami tokoh ditata dengan menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan peristiwa seperti konjungsi pertama, lalu akhirnya. Teks penceritaan ulang berakhir dengan kejadian tanpa ditampakkan reaksi pelaku terhadap peristiwa yang dialami. Yang kedua, anekdot. Anekdot dapat diartikan sebagai cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. Teks anekdot memiliki tujuan sosial yang sama dengan teks cerita ulang. Hanya saja, peristiwa yang ditampilkan membuat partisipan yang mengalaminya merasa jengkel atau konyol. Teks ini memiliki struktur berpikir, judul, pengenalan atau orientasi, krisis atau masalah, dan reaksi. Eksemplum. Teks ini memiliki tujuan sosial menilai perilaku atau karakter dalam cerita. Itu sebabnya teks ini memiliki struktur judul, pengenalan, kejadian, dan interpretasi. Pada akhir teks eksemplum, bukan reaksi individu pelaku utama terhadap peristiwa, tetapi peristiwa yang berupa pesan moral dari kejadian yang dialami tokoh utama. Selanjutnya, teks naratif.
Teks tipe ini sama dengan ketiga teks genre cerita yang dipaparkan sebelumnya. Pada teks naratif, model penceritaan pada teks tipe ini antara masalah dengan pemecahan masalah tidak menyatu dalam satu struktur teks seperti pada teks penceritaan ulang, anekdot, dan exemplum. Ia terpisah dalam struktur teks yang berbeda. Itu sebabnya teks ini memiliki struktur berpikir, judul, pengenalan, masalah, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembentuk teks atau kalimat. Kalimat adalah satuan gramatikal yang disusun oleh konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar itu dapat berupa klausa, frase, maupun kata. Contohnya, Aldo membeli buku. Buku baru, buku. Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dibedakan menjadi kalimat tunggal, kalimat bersusun, dan kalimat majemuk. Berdasarkan struktur klausanya, kalimat dibedakan menjadi kalimat lengkap dan tidak lengkap. Berdasarkan amanat wacana, dibedakan menjadi kalimat deklaratif, interrogatif, imperatif, aditif, responsif, dan interjektif. Berdasarkan pembentukan kalimat dari klausa inti dan perubahannya, kalimat dibedakan menjadi kalimat inti dan non-inti. Berdasarkan jenis klausa, kalimat dibedakan menjadi kalimat verbal dan kalimat non-verbal. Berdasarkan fungsi kalimat sebagai pembentuk paragraf, dibedakan menjadi kalimat bebas dan kalimat terikat. Selanjutnya, pembentuk teks paragraf. Paragraf adalah satuan gagasan dalam bagian suatu wacana yang dibentuk oleh kalimat-kalimat yang saling berhubungan dalam mengusung satu pokok pembahasan. Secara umum, paragraf dibentuk oleh unsur gagasan pokok dan gagasan penjelas. Selain itu, ada unsur yang disebut kalimat utama dan kalimat penjelas. Gagasan pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan pokok berfungsi sebagai pokok, patokan, atau dasar acuan pengembangan suatu paragraf. Gagasan penjelas merupakan gagasan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Kalimat utama merupakan kalimat yang menjadi tempat dari gagasan pokok, yang bisa terletak di awal, tengah, maupun akhir paragraf. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjadi tempat dari gagasan penjelas. Selanjutnya, hubungan unsur-unsur paragraf. Yang pertama, hubungan gagasan pokok dengan kalimat. Gagasan pokoknya, penemuan fotokopi karena ketekunan. Kalimat utamanya, proses penemuan fotokopi bukan karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai, tetapi karena ketekunan. Kedua, hubungan gagasan penjelas dengan kalimat penjelas. Gagasan penjelasnya, dia mengatur waktu kosongnya. Kalimat penjelasnya, dia mengatur waktu kosongnya yang relatif singkat. Ciri paragraf yang baik. 1. Kepaduan paragraf. Keeratan hubungan antar unsur paragraf, baik antar kalimat utama dengan kalimat penjelas maupun antar kalimat penjelas itu sendiri. Kepaduan mencakup dua hal, yaitu kepaduan isi dan kepaduan bentuk. 2. Kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf adalah bagian karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh, padu, dan membentuk satu kesatuan pikiran. 3. Kelengkapan. Paragraf yang baik harus memiliki unsur-unsur paragraf yang lengkap, seperti gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Dan keempat, ketepatan pemilihan kata. Pemilihan kata harus sesuai dengan situasi dan kondisi pemakainya. Sebagai contoh, kata dia tidak tepat digunakan untuk orang yang lebih tua, melainkan kata yang tepat adalah beliau. Jenis-jenis paragraf. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 5, yaitu paragraf deduktif, induktif, kombinasi, deskriptif, dan naratif. Jenis paragraf deduktif memiliki kalimat utama di awal, sedangkan induktif di akhir,
sedangkan kombinasi berada di awal dan di akhir. Paragraf deskriptif tidak memiliki kalimat utama dan gagasan pokoknya tersebar, sedangkan naratif tidak memiliki kalimat utama dan gagasan pokoknya juga tersebar. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.